Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Keluar lagi si Susilo. Aduh, Susilonya keluar ya, terlempar. Karsten, enggak. Ada, Pak. Nah, Susilo sudah masuk lagi enggak? Kalau belum, nanti kita coba masuk ke apa pentas selanjutnya. Coba aja Karsten sekarang untuk mempersingkat waktu. Oke, Pak, silakan. Ini ada Excel ada. Ada, Pak. Oke. Sambil nunggu Susilo, kita Karsten dulu ya. Udah, Karsten? Lagi coba share screen, Pak. Kenapa nih lemot semua? Coba pakai tethering atau di Jatinangor itu memang agak hidup mati ininya ya, sinyalnya. Ah, Susilonya hilang. Bisa, Karsten? Oke, silakan. Bisa dilihat nggak, Pak? Bisa, Oke. Oke. tapi kepotong ya. Oh ya? Printnya. Ya, tadi print aja, bukan printing. Nah, ini udah. Oke, silakan. Oke. Selamat pagi, Bapak Yudhistira. Nama saya Kasih Jaya dalam NIM 1052527. Hari ini saya akan presentasikan proyek rekayasa saya yang berjudul Pembuatan Brick dari limbah plastik dengan agen filler limbah tangkang keram menggunakan metode 3D printing. Jadi penelitian ini berangkat dari sebuah masalah, yaitu Gen Z yang saat ini terjebak dalam krisis hunian karena harga rumah yang tidak masuk akal. Di saat yang sama, Kota Bandung membuang 296,3 ton limbah plastik PET dan PP setiap harinya. Lalu ada juga limbah cangkang kerang yang sebenarnya hanya menjadi sampah makanan, padahal secara kimia cangkang kerang adalah sumber kalsium karbonat yang sangat murni. Jadi, em, dalam proyek saya ini, saya membuat brick itu bahan baku bangunan rumah yang terbuat dari limbah plastik dengan agen limbah cangkang kerang. Tapi saya tidak hanya ingin membuat data, tapi saya ingin eh, tujuannya untuk mengonversi limbah PET, PP, dan cangkang kerang menjadi brick fungsional melalui teknologi additive manufacturing dan juga untuk membuktikan secara komparatif bahwa sistem brick modular jauh lebih unggul dalam hal biaya, efisiensi waktu, dan kemudian reparasi dibandingkan teknologi cetak dinding 3D beton yang saat ini sedang tren. Mengapa cangkang kerang? Jadi cangkang kerang hijau memiliki kadar CaCO3 yang mencapai 98%. Dia kadarnya paling tinggi dibanding jenis kerang lainnya. Lalu dalam campuran polimer cangkang kerang ini, bubuknya tidak hanya jadi pengisi ruang kosong, tapi juga bisa bekerja sebagai inflating agent, sehingga bubuknya nanti bisa mempercepat dan meningkatkan kristalinitas pada plastik saat mendingin. Hasilnya plastik menjadi kaku dan ah, plastik menjadi kaku, meningkatkan ketahanan panas dan mencegah brick memuai berlebihan.
Lalu mengapa memakai limbah plastiknya itu PET dan PP? PET atau polyethylene terepal memiliki kekuatan tarik dan stabilitas dimensi yang oke banget. Ini bisa buat jadi dalam tanda kutip tulang yang kuat buat jadi brick. Uh, Lalu kenapa PP polypropylen? Karena PP memberikan sifat tangguh dan tahan kimia. Jadi kombinasi keduanya menciptakan keseimbangan antara kekakuan dan elastisitas sehingga brick nggak akan mudah retak atau pecah saat menerima tekanan beban bangunan. Lalu metode penelitiannya terdiri dari 4 tahap teknis yang presisi. Yang pertama, preparasi. Kerang dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius untuk menghasilkan kalsium oksida yang murni. Lalu digiling hingga ukuran mikron. Lalu plastik dicacah dan dibersihkan dari kontaminan. Yang kedua, dia diekstrusi filamen. Jadi cacahan plastik dan bubuk kerangnya dicampur dan diekstrusi menjadi filamen komposit yang sangat halus. Mesh 100 plus gitu. Lalu di 3D printing FDM, yaitu menggunakan desain digital dan filamen dicetak menjadi brick dengan struktur berongga. Struktur ini harus berongga karena memberikan kekuatan mekanik maksimal dengan penggunaan bahan seminimal mungkin. Lalu kita uji kuat tekanan untuk memastikan standar kelayakan bangunan terpenuhi. Lalu prinsip sainsnya yaitu PT dan PP yang bisa saya jelaskan. Lalu selanjutnya um, meka- mekanisme atau FDM. Jadi dia pakai layer by layer deposition, yaitu proses penumpukan material lapis demi lapis berdasarkan desain AD untuk membentuk geometri modular interlocking yang bisa mengunci satu sama lain. Lalu thermal control yaitu pengaturan suhu nozzle dan bed untuk meminimalkan residu sisanya mereka, residu tegangan yang berlangkungan pada brick. Selanjutnya, interaksi kimianya ada termoplastisitas, yaitu kemampuan polimer untuk melunak saat dipanaskan di atas titik lelah dan mengeras kembali saat pendinginan tanpa mengubah struktur kimia dasar. Selanjutnya ada interfacial bonding, yaitu gaya edisi antara partikel CaCO3 yang keluar dengan polimer non-polar yang bisa mengisi celah antar pantai untuk menciptakan struktur komposit padat. Yang terakhir, crystalliniters, yaitu nanti partikel cangkang kerang yang sebagai nucleating agent membantu rantai polimer plastik tersusun lebih cepat di kristalin saat mendingin. Ini secara drastis meningkatkan kepatuhan dan ketahanan panas brick. Selanjutnya, perbandingan antara brick versus dinding 3D beton. Kenapa brick lebih baik daripada cetak dinding utuh? Jadi berdasarkan apa yang sudah saya cari, eh, dari segi biaya, waktu, dan preparasi, brick itu lebih bagus daripada cetak dinding utuh. Karena biayanya, dinding beton itu butuh mesin miliaran rupiah. Kalau brick bisa menggunakan printer FDM yang harganya sekitar 15 sampai 35 juta rupiah. Lalu biaya materialnya pun hanya 40.000 sampai 85.000 per meter persegi. Sementara dinding beton bisa mencapai jutaan rupiah. Lalu beton butuh waktu pengeringan hingga 28 hari. Walaupun eh, pembuatan dindingnya betonnya cuma sehari sampai 2 hari, tapi dia butuh pengeringan sampai 28 hari. Lalu jika hujan turun saat proses cetak, risiko kegagalan strukturnya itu sangat tinggi. Kalau brick again filler,
Dia bisa terbentuk 45 menit sampai 1,5 jam dan langsung kuat setelah mendingin. Lalu produksi bisa dilakukan massal di dalam ruangan tanpa takut hujan. Untuk reparasi, kalau dinding beton retak, itu kita harus bongkar strukturnya besar, secara besar. Semuanya harus diubah. Kalau brick yang rusak, dia cuma cukup dicopot doang satu modul dan diganti sesederhana itu. Lalu kekurangannya itu karena PET sifatnya itu higroskopis, dia bisa menyerap air, jadi harus dikeringin total sebelum dicetak biar nggak ada gelembung udara yang melemahkan struktur bricknya nanti. Selain itu, kompatibilitas antara PET dan PP itu memerlukan kontrol suhu yang sangat akurat biar nggak terjadi pemisahan fase molekuler. Namun eh, kalau suhunya pas, ini tidak akan jadi masalah. Selain itu, biaya produksi sebenarnya belum diketahui secara pasti karena penelitian ini tuh masih perlu kajian yang lebih lanjut. Lalu output yang diinginkan dalam hasil akhir riset ini adalah prototype brick interlocking yang presisi, yang murah, dan siap pakai untuk sebagai model nyata dari ekonomi sirkular. Kita mengambil sampah yang bisa kita gunain untuk didaur ulang menggunakan sains lalu diubah menjadi material yang bisa jadi bahan baku bikin brick rumah. Jadi ini bisa jadi solusi buat bikin perumahan di Indonesia. Lalu ini daftar pusaka sebagai landasan riset saya. Terima kasih Pak Yudhistira. Silakan untuk teman-teman atau Bapak yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Karsten. Ada pertanyaan tidak dari audiens? Bapak, Bapak, saya keluar ya Pak dari tadi ya. Iya, keluar. Ya Allah Pak, saya udah ngejelasin. Ya, nanti habis Karsten ya. Oke Pak, siap. Maaf ya Pak. Mau nanya nggak Susilo? Aman Pak, aman Pak. Nah, ya. Yang lain ada mau nanya? Oke, nggak ada. Eh Karsten, ini Iya Kak. pembuatan break ini kan sebenarnya sudah banyak orang lakukan, bahkan dosen teknik lingkungan juga ada yang melakukan ini. Cuman apa yang kamu usulkan bedanya adalah lebih ke harga apa? Ke perancangannya untuk break. Halo? Kalau brick yang ini dia pakai agen filler dari limbah cangkang kerang. Ya, Tapi dia belum pernah ada yang bikin. Makanya tadi saya bilang terakhir perlu kajian lebih lanjut. karena cangkang kerang ini kan agen fillernya dia banyak mengandung kapur ya. Kadang juga ada dosen yang dia campur-campur tuh sampah semua yang plastik. Cuman yang cangkang kerang ini yang perlu ditonjolkan ya. Oh ya, Pak. Dia campur-campur untuk sebagai pengeras, tapi kan kalau yang apa dan punya apa heterogen lah Hmm, komposisinya. Nah, iya. kapur ini buat apa? Coba lihat yang kamu jelaskan tadi. Ada nggak? Saya nggak perlu jelasin di kapurnya sih sebenarnya. Iya, karena pencampuran plastik itu kan rata-rata memang untuk pembuatan brick, ya kan ada template-nya, terus nanti ada pemanasannya. Coba lihat di metode. Eh, Iya, ya, nah, dikasih kasih. ya, maksud saya komposisi untuk cangkang kerang ini dan fungsinya cangkang kerang ini untuk apa?
Nggak tahu. Jadi cangkang kerang, eh, kita pakai cangkang kerang karena dia punya kadar CaC3-nya lebih tinggi yang bagus gitu. Ya, ya belum belum jelas mengenai ininya bubuk bubuk ancang CaCO3-nya ini. Ini kan kalau sama plastik dia akan eh, sifatnya apa pH-nya akan terhadap plastik tuh bagaimana sehingga jadi brick gitu loh. Kalau brick Dia, jadi brick itu banyak lah orang banyak lakukan. Cuman yang masalah iya. adalah komposisinya yang kau mainkan ini yang perlu dijelasin. Jadi pakai cangkang kerang karena dia bisa lebih kerasin, ningkatin kekerasan materialnya. Hmm. Dia mempercepat kristalisasi waktu pendinginan. Jadi pengisi struktur biar lebih padat dan kokoh. Oke, limbah plastiknya adalah PET dan PT ya. Iya, Berarti plastik jenis tertentu yang melakukan ini, iya, yang berperan. Coba tadi plastiknya apa? PET sama PP. iya Pak. Berarti golongan polimer sintetis ya. Iya Pak. Oke, dia kan kalau bisa ada strukturnya ya, baiknya. Kalau kamu bisa ada slide untuk gambarkan strukturnya, di mana posisi cangkang kerang itu mengikat gugus karena dia nggak ada gugus hidroksil di sini, nggak ada, bukan dari polimer kondensasi. Tahu kan polimer kondensasi ada gugus OH OH, kalau ada OH ada Ca dia kan mengikat gitu. Dia kan kayak jadi eh, koordinasi. Tapi kalau PET Ih, PEP ini gimana? Halo? gimana Pak? Sorry, Ya keputus. kenapa pilihnya PET dan PP? Karena dia stabilitas dimensinya tinggi dan punya kekuatan tarik, terus resistensi kimianya juga besar. Nah, itu Makanya resistensi kimianya harus lebih, dijelasin. oh, oke. Ya, tambahin ya. Di prinsip sains coba lihat. Idenya bagus, cuman belum bisa menjelaskan apa keunggulannya dengan menggunakan cangkang kerang dan kenapa menggunakan PETPP. Kalau cangkang kerang kan, oh mungkin dia lebih mengikat dengan adanya kalsium gitu ya. Kalau menggunakan polimer kondensasi ya, kayak apa namanya, kayak yang ada ol-olnya itu loh, yang ada apa, ada alkoholnya kah? Nggak Iya ada Pak. polimer. Ya, kalau misalnya PETPP kan ini kan dari tangkap ya, adisi ya, polimer adisi ya. Nah, jadi eh, pasti ada reaksi organik terjadi di situ gitu loh. Cuman kamu nggak jelaskan sesuatu di sini. Kalau layernya oke, nggak masalah. Ya kalau bisa ada gambarnya lah ya. Oke Pak. Polimer itu kan ada adisi, ada kondensasi kan. Nah, ini kan polimer adisi kan. Polimer adisi itu kan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya. Iya. Unit terkecil dari polimer apa namanya? Nggak tahu. Monomer. Ih, Oh, iya, Pak. nah, monomer yang Iya, Pak. berulang-ulang kita sebut sebagai Polimer. unit ya, bentuk seperti apa unit ulang ya. Ya, jadi next prinsip saya ini aja, Iya Pak. nggak ada lagi. Ini. Nah ini interaksinya apa? Kok interaksi kimia termoplastisitas? Interaksi kimia kan itu ada van der Waals, ada ikatan hidrogen gitu kan, ada dipol-dipol ya, nggak sesuai sama judulnya interaksi kimia. Kalau ini kristalinitas, menurut saya lebih ke sifat kristalnya, sifat apa? Sifat materialnya, ya. Iya Pak. Kalau interfacial bonding ini berarti
eh, polar dari CaCO3 dan non polar berarti nggak bisa dong, nggak bisa nyatu dong. Dia Dia bentuk, ngisi salah di strukturnya. ya makanya tambahin apa gambarin strukturnya ya. Oke. Kalian tahu menggunakan sketch, draw nggak? Tahu nggak? Ada Tahu waktu itu pernah bikin, Pak. pernah ya? Nanti saya Iya. kasih inilah tutorialnya kalau kalian mau ya untuk bisa memperbaiki slide-nya lebih baik dengan struktur kimia. Baik, terima kasih untuk apa Karsten. Oke, Pak. Makasih juga, Tolong Pak. diperbaiki ya slide-nya. Selanjutnya silakan Susilo. Sudah Baik, bisa Bapak. saya jadikan lagi co-host ya. Silakan. Pak Susilo. Bapak layarnya sudah kelihatan belum, Pak? Dah, Halo, Pak. dah. Sudah, oke. Tapi latar belakang ini bukan judulnya. Oke, oke. Dah. Oke. Baik, eh, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Yudhistira dan juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Oke, sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susilo Amanto Wijaya dengan NIM 105255011. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai formulasi World Wash Herba Alami berbasis ekstra daun jambu biji sebagai anti mikroba. Latar belakang sendiri yaitu ada seperti yang kita tahu bahwa kesehatan rongga mulut merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Sehingga sehingga membuat rongga mulut ini banyak sekali memungkinkan banyak sekali banyak bakteri ataupun patogen-patogen yang dapat masuk ke dalam rongga mulut tersebut. Nah, sehingga upaya yang dapat dilakukan atau upaya umum yang dapat kita lakukan yaitu dengan membersihkan mulut, yaitu dengan menggunakan mouthwash. Nah, akan tetapi banyak mouthwash itu yang menggunakan bahan kimia sintetis dan juga antiseptik yang kuat atau yang berlebihan yang membuat penggunaan dari efek sampingnya itu berjangka panjang dari biasanya. Oke, untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama yaitu ada memanfaatkan daun jambu biji sebagai sumber senyawa aktif alami. Yang kedua itu ada memformulasikan ekstrak daun jambu biji menjadi sediaan mouthwash yang berpotensi sebagai antiseptik rongga mulut. Yang ketiga yaitu ada menguji efektivitas antibakteri mouthwash berbasis ekstra daun jambu biji dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab gangguan kesehatan mulut. Dan yang terakhir itu adalah mengetahui potensi penggunaan ekstra daun jambu biji sebagai alternatif bahan alami yang lebih aman dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya mengapa saya memilih daun jambu biji? Nah, di dalam daun jambu biji ini memiliki tiga komponen penting dalam pembuatan si mouthwash ini. Yang pertama itu ada flavonoid, yang kedua itu ada tanin, yang ketiga itu ada saponin. Yang flavonoid yaitu berperan sebagai antioksidan dan anti-inflamasi. Terus yang kedua itu ada tanin yaitu dia mempercepat penyembuhan luka dan juga dapat menghambat bakteri. Dan yang terakhir itu ada saponin yang bertujuan untuk mematikan kuman dan menjaga kebersihan organ mulut. Nah, selain itu, eh, saya eh, dalam penggunaan komponen utamanya, saya menggunakan alkohol berkisar 6%. Mengapa saya? Mengapa? Karena saya ingin menggunakan dari ekstrak daun jambu biji ini secara maksimal, sehingga seperti sehingga membuat penggunaan dari daun jambu biji ini dapat berguna dibandingkan penggunaan alkohol yang dimana kalau seingat aku itu mouthwash itu pada umumnya itu alkoholnya itu berkisar 17 sampai 20 24%. Dan selain alkohol dan juga ekstrak daun jambu biji, terdapat gliserin, yang dimana berfungsi sebagai pelembab dan memberikan kenyamanan saat digunakan. Dan selain itu juga ada minyak esensial dan juga asam sitrat, yang berfungsi untuk menjaga pH lautan tetap seimbang sehingga mouthwash menjadi lebih efektif, stabil, dan juga aman digunakan.
Oke, selanjutnya yaitu ada metode pembuatan. Jadi untuk metode pembuatannya sendiri yaitu yang pertama kita melakukan budidaya dari daun guava atau daun jambu biji. Nah, sebelum kita memilih daun jambu biji, kita harus melihat dulu bagaimana kondisi daun tersebut, apakah sehat dan juga bebas hama. Selanjutnya yaitu adalah step selanjutnya itu adalah melakukan pencucian dan juga sterilisasi daun. Sebelum kita melakukan perebusan daun, itu kita melakukan pemeriksaan kadar pada tiga komponen penting yaitu flavonoid, tanin, dan juga saponin. Setelah kita sudah melakukan tahap-tahap tersebut, kita melakukan tahap utama yaitu dengan merebus daun dari jambu biji tersebut dengan air yang dimana bertujuan untuk mengekstrak dari zat-zat senyawa penting yang ada di dalam daun jambu biji tersebut, terutama tiga zat senyawa yang sebelumnya yaitu ada saponin, flavonoid, dan juga tanin. Oke, selanjutnya itu ada proses nanoemulsi. Tetapi sebelum melanjutkan ke proses nanoemulsi terdapat eh, penggunaan fase zat atau fase cairan yang bertujuan untuk mempertahankan si motosnya itu, yang dimana dalam pembuatannya itu eh, terj- saya menggunakan fase minyak dan juga fase air, yang mana fase minyak itu bertujuan untuk agar alkohol dapat menggunakan minyak esensial dengan sempurna sekaligus bersiap mengambil peran sebagai konsurfaktan. Nah, untuk fase minyaknya sendiri itu untuk campurannya itu berisi etanol dan juga kok etanol sih? Alkohol, alkohol dan juga perisa peppermint, yang dimana perisa peppermint ini saya gunakan sebagai minyak esensial. Terus untuk fase air itu saya menggunakan ekstrak dari daun tersebut, terus ditambahkan dengan gliserin dan juga aquadis atau air. Nah, oke, sebelum memasuki fase air itu terdapat penyaringan khusus untuk memisahkan dari zat padat si daun itu dengan zat cair yang akan kita gunakan untuk proses nanoemulsi. Setelah dua bahan itu setelah dua bahan itu disiapkan, kemudian dicampur dan dilakukan proses nanoemulsi. Nah, nanoemulsi ini bertujuan untuk nanoemulsi ini bertujuan untuk agar eh, si kedua lautan ini tuh bisa menyatu satu sama lain, yang mana agar mencapai stabilitas termodinamika absolut sehingga menciptakan kesediaan cairan klorid yang sangat jernih di mana senyawa terdistribusi sempurna dan tidak akan terpisah atau mengendap kembali. Jadi jadi tujuan nanoemulsi ini agar si fase air dan fase minyaknya ini menyatu, dan dimana seperti yang kita tahu bahwa fase minyak itu lebih kecil dibandingkan fase air. Maaf. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyelesaian pH. Jadi untuk penyelesaian pH itu saya menggunakan asam sitrat. Nah, untuk penyelesaian pH ini bertujuan untuk agar pH ini agar lautan ini dapat stabil sesuai dengan pH yang digunakan atau yang akan dikemas dan juga untuk didistribusikan kepada masyarakat agar si mouthwash ini tuh bisa dapat bertahan jangka panjang dan sesuai dengan penggunaannya. Oke, selanjutnya itu adalah prinsip sains. Jadi untuk prinsip sains ini eh, ada eh, ada tiga senyawa yang saya amati, yaitu ada tanin, flavonoid, dan juga saponin. Nah, yang mana untuk saponin sendiri itu mekanismenya itu adalah ketika saat berkumur, bagian hidrofobik saponin akan menusuk dan berikatan dengan lapisan lipid pada membran sel bakteri. Nah, sementara bagian hidrofiliknya berikatan dengan ioda atau aqueous, sehingga menyebabkan tarik-menarik merobeknya membran sel bakteri dan menyebabkan lisis. Terus, yang kedua yaitu ada tanin. Untuk tanin sendiri itu eh, ketika seperti yang kita tahu bahwa gugus hidroksil itu kan sangat reaktif dan mudah membentuk ikatan hidrogen yang kuat dengan protein.
Tadi kan bisa lah, pada kecil Ketika yang baik. tanin bertemu dengan bakteri di rongga mulut, ia akan mengikat enzim dan juga protein yang menyusun dinding sel bakteri yang membuat protein tersebut menggumpal. Sehingga bakteri yang proteinnya menggumpal tidak bisa berkembang biak dan juga mati. Dan yang terakhir yaitu adalah flavonoid. Untuk flavonoid sendiri itu eh, yang seperti yang kita tahu bahwa molekul penyebab radikal bebas itu sangat tidak stabil yang menyebabkan kehilangan satu elektron. Sehingga flavonoid ini bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada radikal bebas tersebut. Dan juga setelah mendonorkan si elektronnya itu, molekul flavonoid tetap stabil dan juga dikarenakan ikatan angka pada cincin aromatiknya mampu meresonansi beban dari elektron yang hilang di seluruh struktur cincin yang ada. Sehingga dari hal tersebut membuat si flavonoid ini bekerja sebagai uh, pemulihan sel dan juga memastikan gusi itu tidak akan kembali bengkak. Selanjutnya yaitu adalah efek Tyndall. Selanjutnya itu adalah koloid. Jadi koloid ini itu ada efek Tyndall dan juga gluon di dalamnya. Yang mana kalau dari efek Tyndallnya sendiri seperti yang sebelumnya bahwa uh, si minyak ini kan tidak bisa menyatu dengan si air yang udah dicampurkan dengan beberapa senyawa yang dimana salah satunya itu adalah zat saponin yang berada di dalamnya. Yang seperti kita tahu bahwa saponin itu dia memiliki bagian yang suka air dan juga tidak suka air. Ya, kalau untuk Nah, untuk pelaksanaannya itu setelah kita melakukan nano emulsi, nah si ekosaponin ini bereaksi dengan cara menancap kuat dengan ke dalam tetesan si minyak nano ini, yang mana kepalanya yang si yang kepalanya yang besar keluar menghadap air. Yang terus selanjutnya itu adalah yang bertujuan untuk menciptakan sebuah perisai fisik atau baju zira yang sangat tebal di sekeliling tetesan minyak. Nah, untuk perisai fisiknya itu bertujuan untuk mencegah agar dua permukaan tetesan minyak yang berdekatan tidak akan pernah bisa bersentuhan langsung secara fisik. Nah, dari hal tersebut membuat eh, membuat si lautan tersebut saat disinari air itu akan terlihat partikel-partikel kecil-kecil atau membuat si lautan itu terlihat transparan satu sama lain ketika di short center. Selanjutnya itu ada dari gerak bound. Jadi eh, tujuan dari gerak bound ini tuh di dalamnya itu adalah agar partikel yang satu sama lain itu tidak bersentuh yang menyebabkan mereka berdua itu saling bertabrakan antara dari minyak dan juga air sehingga dari lautan tersebut tidak akan kemungkinan besar untuk terciptanya endapan itu sangat kecil dan membuat botol yang disimpan ataupun si mouthwash ini disimpan dalam kondisi suhu ruang biasa itu dapat bertahan secara berbulan-bulan. Oke, untuk output yang diharapkan yaitu adalah yang pertama memiliki stabilitas yang baik, yang kedua itu adalah memiliki pH yang seimbang, yang ketiga yaitu adalah memberikan kenyamanan saat digunakan, terus yang keempat yaitu adalah memiliki aktivitas antibakteri untuk menghambat pertumbuhan bakteri, yang kelima itu adalah membantu mengurangi bau mulut, yang keenam itu adalah menjaga kesehatan gusi, melalui efek antigen dan juga tanin dari senyawa tersebut. Tetapi untuk kekurangannya itu ada dari yang pertama itu ada sensorik yang dimana dari hasil mouthwash tersebut itu meninggalkan sedikit rasa sepat di lidah dan warnanya kurang menarik dibanding obat kumur pabrikan. Yang kedua itu ada bioproduksi yang dimana untuk penggunaan alat dari nanoemulsi ini kan lumayan mahal ya. Jadi sehingga membuat agak susah untuk dilakukan secara distribusi massal dan juga itu biayanya cukup mahal. Terus yang ketiga itu adalah standarisasi bahan alam yang dimana kualitas dari daun jambu biji ini bisa berubah-ubah yang tergantung musim-musim di setiap negara-negara yang berbeda-beda dan tidak memungkinkan untuk 100% sama untuk selanjutnya setiap produksinya. Terus yang keempat yaitu ada sensitif suhu, di mana campuran emulsi herbal ini mungkin kemungkinan untuk rentan terhadap rentan rusak dikarenakan biasanya itu dia itu kalau untuk menaruh
dari mouthwash ini tuh dia di suhu yang di suhu di melebihi suhu yang itu 25 derajat Celcius atau biasanya saat lagi matahari terik. Nah, itu kemungkinan rentan untuk rusaknya itu sangat tinggi. Ini untuk daftar pusakannya dan terima kasih. Baik, terima kasih Susilo. Berarti tadi kamu presentasi lagi ya? Tadi Iya Pak, tadi pada saat putus presentasi ya. iya Pak, nggak apa-apa Pak. Baik, dilihat lagi nyambung atau tidak sinyalnya. Baik, ada pertanyaan atau tidak? Silakan dari audiens. Tidak ada. Saya cuman kritik tiga hal ya. Yang pertama, ini bagus dengan jambu bijinya untuk mouthwash. Yang perlu ditekankan kan formulasinya ya. Iya Pak. Nah, jadi prinsip sainsnya fokus aja ke formulasi ya, jangan semua Oh, kan oke Pak, siap. ya. Jadi efek Ya. Tyndall tadi itu terlalu banyak menurut saya. Tapi Hmm, dengan judulmu itu apa? Mending kalau ada cara perhitungan, kenapa kalau ini komposisinya lebih besar, ini komposisinya lebih sedikit, hmm, itu kenapa formulasinya harus ini, itu aja yang dibahas di prinsip sainsnya. Secara oke fisik Pak, siap. nggak usah di kayak efek Tyndall itu kan fisik banget ya, kimia fisik. Iya. Hmm. Mm-mm. Kalau saya lihat ini fitokimia itu kan ada keorganiknya Hmm, sama ke biokimianya mungkin bisa lebih ditekankan di situ ya di ilmu. oke Pak, siap. Walaupun menekankannya ilmu kimia dasar Hmm, tingkat satu. Tapi saya lihat memang arah kamu kayaknya ke arah organik ya, tuh biokimia. Tapi fisiknya jangan dipaksakan karena kan ngomonginnya formulasi kuantitatif. oke Pak, siap. Yang kedua adalah coba lihat metodenya. Nah, ini Ya. metodenya kan tidak ada formulasi yang spesifik, cuman kamu bilang tambahkan ini, tambahkan itu. Jadi Oke Pak. baiknya berapa persen yang ditambahkan gitu ya. Kalau mau buat diagram Oh, arif sendiri lebih bagus daripada ini kan kayaknya kamu. Berarti ada orang sudah melakukan. sudah Pak. Nah, Tap. terus Ya. bedanya, Kalau bedanya itu saya di bagian proses nano emulsi sama iya Pak, sama formulasi dari minyak esensialnya Pak. Kan kalau dari saya yang baca itu dari perebusan itu banyak orang-orang yang langsung ke penyesuaian pH Pak. Jadi dia langsung ngetes si pH dari mouthwashnya itu. nggak Sama berarti. dia menambahkan dari alkoholnya itu berkisar 14 sampai 27% Pak. Nah, itu, Makanya dari saya sendiri saya ingin menggunakan alkohol sedikit mungkin yaitu berkisar 6% Pak. ya itu tambahkan di sini alkoholnya berapa persen, yang sebelumnya berapa persen. Terus Hmm. di nano emulsinya nggak kebentuk nih, belum tahu nih emulsinya jangan nano atau enggak, kamu cuma bilang ada emulsifier kan. Oh, Ya, tambahin semua di iya, latar belakang poin-poin yang kamu ingin bedakan dengan yang sudah ada gitu ya, di latar belakang, paham ya. oke. Paham Pak. Sama terakhir itu eh, tujuannya tadi, tujuannya lebih ke terlalu banyak ya, udah formulasi aja, nguji nggak usah, Hmm. langsung aja formulasi dengan juga ada beberapa yang tadi kamu rubah kan dari segi metodenya ya. Iya Pak. Nah, kan orang sudah lakukan jambu biji, jangan jambu bijinya yang diomongkan, tapi formulasinya. Hmm. Ya. Siap Pak. Hmm. Itu aja nanti untuk perbaikan slide-nya. Terima kasih Oke. untuk Susilo. Oke, terima kasih Bapak. Lanjutnya Axel, kita sampai jam 12 ya harapannya. Silakan. Axel, Oh ada? iya Pak. Hmm. Baik. Jadi selamat selamat siang Pak dan teman-teman. Bersama kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan limbah ampas kopi sebagai penyerap bau alami untuk kulkas. Jadi untuk pendahuluannya,
Di sini ada pertama ada masalah lingkungan, di mana ada jutaan ton limbah ampas kopi dibuang ke landfill yang itu memicu gas rumah kaca karena metana dan bisa mencemari air tanah. Yang kedua ada masalah bergerak sedap, di mana kulkas sering berbau akibat penumpukan gas volatile organic compounds seperti hidrogen sulfida dari telur dan amonia dari daging atau kulit ikan. Dan ketiga ada keterbatasan produk komersial di mana penghilang bau berbahan karbon aktif atau silika cenderung menggunakan kemasan plastik sekali pakai yang memiliki kode-kode mikroskopis yang cepat terbentuk oleh konsentrasi air di lingkungan lembab dan kecil. Ini tujuannya adalah untuk merekayasa limbah ampas protein mentah menjadi produk bioabsorben penyerap bau kulkas yang 100% sirkuit, tanpa lingkungan dan bekerja lebih efektif secara kimiawi dibandingkan produk lainnya. Ada 3 inovasi. Pertama ada rekayasa bentuk fisik, di mana bentuknya nanti tidak berupa serbuk lepas yang meratakan, melainkan sebuah balok padat yang menggunakan pengikat alami murni, menggunakan tepung tapioka dan virgin infrared oil. Dan yang ketiga ada sistem aksi ganda, di mana di eh, nantinya akan diinjeksi 3% minyak esensial lemon untuk menyerap molekul bau busuk sekaligus untuk melepaskan bau aromaterapi penyegar ruang kulkas. Dan senyawa monotetraene ini dari lemon bisa melindungi kopi agar tidak tumbuh jamur di lingkungan kulkas yang lembab. Dan yang ketiga pastinya ada 100% zero waste, di mana balok tersebut akan dikemas dalam kantong kain reusable, bukan plastik. Dan jika produk sudah habis masa pakainya, bisa langsung dikumpul di tanah sebagai pupuk kompos yang kaya nitrogen. Untuk metode pembuatannya ada 4 langkah. Yang pertama ada dehidrasi, di mana ampas kopi basah dimasukkan ke dalam oven konveksi pada suhu stabil 60-80 derajat Celcius selama 2-4 jam untuk menurunkan kadar air hingga kurang dari 10%. Langkah ini sangat krusial untuk mencegah penumbuhan jamur dan bakteri pembusuk serta membuka jaringan pori-pori mikroskopis untuk pelaksananya adsorpsi. Yang kedua ada pengolahan, di mana bubuk kopi kering ini dicampur secara homogen dengan agen penyerat alami, yaitu tepung tapioka dan flower oil sebagai pelembab elastis untuk mencegah getas. Tapioka merekatkan serbuk kopi menjadi balok padat dan coconut oil itu menjaga kepadatan tanpa menyumbat pori-pori. Dan yang ketiga ada balok press, di mana adonan kopi ini akan diinjek secara presisi dengan tepat 3% minyak esensial lemon murni sebagai zat aktif anti jamur, yaitu senyawa limonin yang ada di rumah tersebut, dan kemudian dipress menjadi balok padat terpori. Dan yang terakhir ada penyiapan penggunaannya, yaitu balok tersebut dimasukkan ke dalam kantong kain dakju yang memiliki pori-pori makroskopis yang memungkinkan sirkulasi udara bebas keluar masuk menembus kain untuk penyerapan bau secara efisien, sementara balok kopi tetap terjaga dalam wadah. Berikutnya untuk prinsip sainsnya, mekanisme yang pertama adalah isi sorti atau pemerangkapan fisik. Perlu digarisbawahi bahwa kopi ini menghilangkan bau lewat proses absorpsi di permukaan, bukan absorpsi. Jadi saat biji kopi melalui proses roasting di awal, panas ekstrim ini mengekspansi strukturnya dan menciptakan jaringan makropori dan mesopori yang mirip seperti sarang lebah. Pori-pori kopi ini secara fisik lebih besar dan longgar daripada karbon aktif biasa. Dan efeknya, saat ditaruh di kulkas yang sangat lembab, uap air tidak akan gampang menyumbat pori-pori ini. Jadi molekul gas bau akan masuk ditarik oleh gaya van der Waals dan akhirnya terjebak kuat di sepanjang dinding rongga matris kopi tersebut. Berikutnya ada mekanisme yang kedua, yaitu kemisorpsi atau penghancuran kimiawi secara aktif. Gas bau di kulkas utamanya ada 2, yaitu hidrogen sulfida yang berbau seperti telur busuk dan bersifat asam, serta amonia yang berbau pesing dan sifat rasa kuat. Ampas kopi secara alami memiliki fungsi nitrogen organik yang merupakan sisa alkaloid dari kafein dari kopi. Jadi saat gas hidrogen sulfida itu masuk, nitrogen pada kopi akan mengoksidasi dan memecah ikatan gas tersebut, mengubahnya menjadi partikel belerang padat dan tetesan air. Jadi bau telur busuknya tidak cuma dihilangkan, tapi molekul aslinya dihancurkan secara permanen.
Di saat yang bersamaan, permukaan ampas kopi juga memiliki profil pH yang sedikit asam di kisaran 5,2 sampai 5,8. Jadi keasaman alami ini bereaksi memicu netralisasi asam basa saat bertemu gas amonia atau NH3 dan mengubahnya menjadi senyawa garam amonium yang netral dan 100% tidak berbau. Dan yang terakhir ada mekanisme yang ketiga di mana mengapa produk ini sangat sempurna untuk diletakkan dalam lemari es, yaitu pada hukum termodinamika. Berdasarkan hukum termodinamika molekul energi bebas Gibbs, reaksi penyerapan gas bau oleh makroskop ini memiliki nilai delta G kurang dari nol, yang artinya secara reaksi ini akan berlangsung secara spontan. Lebih dari itu, interaksi ini bersifat eksotermis atau melepaskan panas. Karena sifat reaksi eksotermis, maka secara prinsip termodinamika, reaksi ini justru akan berjalan secara uh, jauh lebih cepat dan lebih efisien pada lingkungan yang memiliki suhu lebih rendah. Untuk outputnya, jadi akan dihasilkan sebuah produk deodorizer padat beraroma lemon di dalam kantong kain yang bisa dicuci ulang. Yang produk ini mampu mereduksi hingga 80% bau gas kutas dan pada akhir masa pakainya, ampas kopi ini tidak menjadi sampah anorganik, melainkan bisa langsung dikubur di tanah sebagai kompos yang kaya nitrogen. Jadi ada beberapa keterbatasan dan saran, yaitu yang pertama ada proses dehidrasi. Jika pengiriman ampas kopi ini tidak sempurna, maka produk akan rentan menjadi tempat tumbuh spora jamur saat diletakkan di kulkas karena kelembapannya. Kedua, ada batas saturasi pori, di mana proses absorpsi ini memiliki batas maksimum. Jadi ketika seluruh pori-pori kopi sudah penuh, terisi oleh molekul gas sulfur atau amonia, produk akan jenuh dan harus diganti. Kemudian sarannya adalah kita bisa mengoptimasi alat pengendalian, yaitu menggunakan vacuum oven skala lab disarankan pada tahap pre-treatment untuk memastikan air menguap sempurna tanpa merusak struktur pori kopi. Yang kedua ada melakukan uji shelf life di ruang tertutup untuk mengetahui secara pasti berapa lama efektif produksi ini sebelum mencapai titik jenuh saturasi. Berikut ada referensi yang digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Excel. Eh, Menarik ininya. Coba ada pertanyaan atau tidak, audiens? Jangan lupa absensi ya di Six. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Ini 30 orang masa nggak bertanya. Kalian ini orang kimia loh. Masa mbak topik kimia nggak mau nanya? Ya fisika nggak nanya sih nggak masalah. Yuk, oke tidak ada ya. Excel yang pertama, suara saya terdengar? Oh ya Pak. Judulnya apa ya tadi ya? Kalau saya lihat itu lebih ke limbah ampas kopi ya. Ini ada yang sudah Oh, ya banyak Pak. lakukan soalnya. Nah, kamu mau menyerap bau itu berarti kan dari gas. Ya, Iya, dari dalam kulkas. nah gas yang kamu tadi sampaikan adalah ada amonia. Betul Pak. Ada apa lagi? Sama hidrogen sulfida. Hah? Hidrogen sulfida H2S. H2S. Berarti masalahnya bau tidak sedapnya berasal dari kasus makanan. Oh, betul Pak. Hah? Kemarin kan Eh, temanmu ada yang iya jelasin Pak. bau sepatu, ada yang bau apa lembab, ya. Kalau ini ke makanan, busuk. Iya Pak. Nah, berarti ada makanan yang bau busuk berarti ya. Dan di sini adalah penyerapannya menggunakan ampas kopi itu adalah karbon. Eh, Ya isinya ampas Kenapa kopi Pak? itu yang kamu nggak jelaskan. Oh, Ampas kopi itu ada apa sih? eh, ada Yo, ada karbon.
dalam gugus ampas kopi itu mengandung nitrogen dan oksigen gitu Pak. Yang nanti gugus nitrogennya bisa menggunakan gaya van der Waal untuk menyerap gas-gas tersebut. Ya, berarti ada interaksi nitrogen dari ampas kopi. Berarti kopi ada nitrogen juga. Ada Pak. Ya, apa Iya Pak. contohnya? Eh, maksudnya apa Pak? Sorry Pak. Ya, senyawa apa yang ada dalam ampas kopi yang punya nitrogen? Kafeinnya Pak. Kafein. Kafein, Oke. Nah, kafein ini nanti berinteraksi hidrogen dengan amonia. iya, dan nanti menghasilkan NH4 gas yang nggak berbau. Oke. Ya, ada sulfurnya kan ya? Nah, sulfurnya itu interaksi apa? Atau dari hidrogennya? Sulfur itu nanti yang berinteraksi dengan hidrogen sulfida. Kan hidrogen sulfida itu basa ya Pak. Terus nanti eh, Hah? pori-pori, H2S mah asam lemah. Halo? H2S asam lemah kan? iya Pak, sorry. Ya, asam lemah. Benar nggak? Betul Pak. Betul. Jadi dia telurnya tidak sempurna atau sempurna? Tidak Dalam air. sempurna. Tidak sempurna. Berarti dia punya nilai berapa ionisasi asam? Dua ya, AS minus sama S2 minus kan? Iya, Nah, berarti kan dia bukan bentuknya dalam bau gas H2S, tapi dalam bentuk ion kalau mau basa. Kalau H2S dia bentuknya asam, oh, baik Pak. benar kan? Nah, berarti kondisi dia menyerap itu adalah kondisi basah. Kalau kamu bilang ada nitrogennya. Jadi harus lihat ampas kopi ini dia bisa mengabsorpsi pada kondisi apa, asam atau basa. Interaksinya udah jelas hidrogen, tapi sulfur ini kan berarti harus asam kan, Iya. kalau dia bentuknya gas. Ya, coba lihat prinsip sainsnya. Orang lain sudah pernah melakukan ini? Mungkin pernah, tapi saya menambahkan injeksi 3% minyak lemon untuk menjadi anti jamur dan juga memberikan bau aromaterapi yang segar gitu Pak. Oke, ini Visisorsi sama Chemisorsi itu artinya apa sih? Kalau visi sorti itu pori-porinya terperangkap di luar, jadi nggak diabsorpsi, nggak masuk. Dan untuk chemoterapi itu reaksi yang reaksi kimiawi yang bisa memecahkan eh, reaksi-reaksi kimia aktif gitu. Bukannya Visisorsi itu dia jadinya ada interaksi fisik ya, penyerapan Ya, fisik dengan kan? permukaan Ya, pori-pori tersebut. ya, berarti interaksi fisik kan? Kalau Iya, Chemisorsi berarti interaksi kimia bukan? iya Pak. Nah, interaksi kimia itu contohnya apa? Interaksi fisik contohnya apa? Udah pernah belajar kan? Ih, Eh, interaksi fisik tuh yang menggunakan gaya van der Waals gitu Pak. betul ya. Yang jadi ada antar molekul ya. Berarti kalau interaksi kimia Interaksi asam basa. kan kovalen. Ya kan dia membentuk ikatan kovalen itu kan salah satu adalah interaksi Ya. fisik, apa kimia ya, karena dia membentuk senyawa baru atau ada reaksi kimia di dalamnya terjadi ya.
Tolong ditambahkan Ya aja Pak. itu biar orang jelas interaksinya. Sama yang Ya. terakhir terkait kinetika termodinamika, ini termodinamika yang kamu jelasin. Kinetikanya apa? Ini termodinamika aja dengan kondisi Ya Pak. spontan dan eksotermik. Berarti kalau eksotermik dia delta H-nya negatif, delta G-nya negatif kan? Ada kan kondisi itu? Dan delta S-nya harus apa? Tambahkan aja di situ. Baik Pak. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih Excel. Terima kasih Terima kasih banyak. Pak. Nanti tolong diperbaiki dan jangan lupa untuk audiens untuk bisa menuliskan apa membuat resume kembali dan jangan lupa di absensi ya. Saya akan buka sampai jam 12 lewat 15.